Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi addaba nabiyahu Muhammadan fa ahsana ta'dibahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allazi ja'ala nabiyyana Muhammadan safiyahu wa habibahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu mamlu'u bil huda war rahmah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa Judul 76 kajian kitab, kita berada di akhir bulan Jumadil Akhir, di mana wafatnya Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Marilah sedikit kita mengulas kisah beliau. Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang paling awal masuk agama Islam, atau yang dikenal sebagai sebutan As-Sabiquna Al-Awwalun. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakarlah yang pada akhirnya menerima tongkat estafet kepemimpinan dan menjadi khalifah pertama bagi umat Islam di tahun 632 hingga 634 Masehi. Selain itu, Abu Bakar merupakan salah satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Pemirsa Judul 76 kajian kitab, masa kekhalifahan dan wafatnya Abu Bakar. Ketika peristiwa hijrah saat Nabi Muhammad pindah ke Madinah, Abu Bakar merupakan satu-satunya orang yang menemani perjalanannya. Secara garis kekeluargaan, Abu Bakar memang terkait dengan Nabi Muhammad karena anak perempuannya Ummul Mukminin Siti Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad beberapa saat setelah hijrah. Dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad dijelaskan bahwa masa kekhalifahan Abu Bakar berjalan selama 2 tahun 3 bulan dan ditambahkan masa kekhalifahannya yang lebih 10 hari. Pemirsa Judul 76 kajian kitab, inilah kisah wafatnya khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq bertepatan pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Para ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa wafat beliau bertepatan di waktu antara maghrib sampai dengan isya. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, mula-mula ayahku merasa sakit sesaat beliau setelah mandi. Saat itu bertepatan pada hari Senin tanggal 7 Jumadil Akhir. Dikisahkan hari itu cuaca sedang sangat dingin. Saking dinginnya beliau terserang demam selama 15 hari hingga hanya keluar untuk mengimami sholat berjamaah. Sebelum wafat, beliau meminta sahabat Umar bin Khattab agar menggantikannya menjadi imam sholat bagi umat Islam. Sehingga setelah selesai sholat, para sahabat pun berbondong untuk datang menjenguk beliau yang sedang sakit. Di hari-hari itu yang beliau rasakan, semakin bertambah hari, semakin bertambah pula rasa sakitnya. Meskipun di sela-sela kondisi beliau yang sedang sakit, beliau menyempatkan dirinya untuk mengunjungi rumah yang ditinggali Rasulullah SAW untuk bertawasul di sana. Dan di hari yang sama pula, beliau menyempatkan diri untuk mengunjungi Sayyidina Utsman bin Affan. Hari terus berlalu dan dalam keadaan sakit, ketika para sahabat datang menjenguk, Abu Bakar As-Siddiq pun bertanya, hari apakah ini? Mereka yang datang pun menjawab, Senin. Beliau kembali bertanya, lalu hari apakah Nabi wafat? Mereka menjawab, Senin. Alhasil, beliau langsung memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkata, ya Allah, matikanlah aku pada malam ini. Setelah memanjatkan doa, Abu Bakar lagi-lagi kembali bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, berapa kain kafan yang dikenakan para nabi? Mereka menjawab, 3. Kemudian beliau menyuruh orang-orang untuk menyiapkan 3 kain kafan baginya dan agar kelak dia dimandikan oleh istrinya Asma binti Umais. Pemirsa Judul 76 kajian kitab, pada akhirnya kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Bakar sebelum wafat adalah, matikanlah aku dalam keadaan muslim dan susunlah aku bersama orang-orang yang saleh. Hingga Abu Bakar wafat pada waktu malam. Lalu sahabat Umar bin Khattab dan seluruh sahabat Madinah lainnya segera melaksanakan sholat jenazah dengan perasaan sedih dan tangisan. Hingga Abu Bakar pun dikuburkan berdampingan dengan makam Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Judul 76 kajian kitab, dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kita dapat mempelajari banyak hal. Beliau beriman sebelum orang lain beriman. Beliau setia menemani Rasulullah dalam keadaan apapun, hingga Abu Bakar menjadi laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Demikianlah kisah wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang berdepatan pada akhir-akhir bulan Jumadil Akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.